Mas, malam hari ini kembali bertemu sama kalian semua. Dan malam hari ini juga kita bakal banyak punya cerita lagi, yang mungkin bukan hanya memberikan kalian tentang informasi lebih jauh, tapi kita bakal banyak pengalaman dan juga belajar dari pengalaman bintang tamu kita malam hari ini ya. Narasumber kita ada Mas Heru. Hai Mas. Halo. Selamat malam. Malam. Tadi sempat ngobrol sedikit Mas Nik, ada Ken juga malam hari ini. Semenarik bahwa kalau minggu lalu kan kita pernah dengar cerita orang yang memang pernah membantu kehilangan kesadaran pada saat pendakian gunung. Nah Mas Heru ini katanya pernah 2 kali Mas Heru ya. 2 kali hilang pada saat melakukan pendakian gitu. Ya sebenarnya antara hilang dan tersesat ya. Alah. Seperti itulah. Antara hilang tersesat ya. Atau bukan hilang, sebenarnya cuma pindah dimensi. Iya seperti itu. Rata-rata sih gitu ya. Tapi menarik, tadi aku udah sempet ngobrol sedikit-sedikit. Ceritanya panjang dan maksudnya kok ada logisnya ya. Ini dari tadi aku dengerin kok ada logikanya. Gimana ya? Kayak wah panjang deh, pokoknya seru banget. By the way, aku pengen ngingetin buat kalian semua ya. Jangan lupa kalau kalian semua masih punya kesempatan untuk umroh bersama dengan Benchmarket dengan cara belanja minimal 250.000 setiap harinya di Benchmarket yang akan diundi pada tanggal 21 Maret 2023. Jadi pastikan kamu juga mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan umroh sekali lagi, dan mudah-mudahan kalian semua yang bisa mendapatkan kesempatannya ya. Amin. Oke, kita langsung pakai headphone ya sebelum kita dengar cerita dari Mas Heru. Anyway, aku juga ngingetin lagi, terima kasih setiap minggunya kepada Hardwell yang selalu mendukung podcast kita, baik itu KBP dan juga MOP untuk mikrofon dan juga headphone-nya ya. Oke, Mas, aku panggilnya Mas Heru. Mas Heru. Jadi aku sempat dengar ceritanya tadi 2 pengalaman tentang Gunung Tambora dan Gunung Argopuro gitu ya. Mungkin sebelum kita dengar ceritanya, ini aku meluruskan kepada KBP lovers gitu ya. Dari cerita ini memang pasti punya banyak spekulasi lah dari orang yang mendengar gitu ya. Kita tidak membenarkan, kita tidak menyalahkan, kita tidak meyakini juga. Betul. Jadi kita menyerap aja cerita dari Mas Heru dan mungkin pandangan dari Ken sama Mas Iqbal sendiri gimana. Termasuk sama aku juga nanti gitu ya, karena pasti setiap orang pandangannya berbeda. Kita tidak menjustifikasi sebuah cerita gitu. Tentang pengalaman di Gunung Tambora Mas Heru. Iya. Katanya waktu itu Mas Heru sendiri waktu usia masih berapa Mas Heru tadi? Itu naik Gunung Tambora pertama kali tahun 94. 94. 94. Aku loh masih baru lahir itu. Oh iya. kan belum lahir. Masa? 96 kan? Oh iya. Maksudnya kan 96? Iya, 96. Oh. Siap Pak Heru kalau gitu. Iya, itu 94. 94 itu zaman saya masih kuliah. Iya. Waktu itu masih badannya belum segini, masih kurus, gondrong, kayak gelang kalung anting. Dan waktu itu memang kita waktu mendaki ke Gunung Tambora. Jadi Gunung Tamboranya sedikit saya kasih info. Itu gunungnya ada di Pulau Sumbawa. Sumbawa besar, masuk Kabupaten Dompu dan Bima. Dan Gunung Tambora itu ketinggiannya 2851 mdpl kalau nggak salah ya. Nah Gunung Tambora ini mempunyai cerita sejarah di zaman lampau. Ketinggiannya 4.300. Jadi kalau gue dengar cerita ini mirip kayak cerita Nabi Nuh. Jadi ya, ini kita dari cerita masyarakat setempat, legenda dan mitos, kan cerita mulut ke mulut. Jadi di zaman dahulu kala ada waktu Islam masuk ke Pulau Sumbawa. Nah di situ ada namanya kerajaan apa? Gue kurang paham, bisa cek di Google dan Wikipedia. Nah, seorang ulama dari Turki kalau nggak salah Timur Tengah, dia menjalankan agama Islam. Nah, ada anjing masuk ke masjid atau musola di zaman itu ya. Nah diusir, nyata anjingnya itu milik sang raja. Dan memang mohon maaf kalau di agama Islam anjing dan babi itu haram kan. Nah satu ketika diundanglah si ulama itu ke kerajaan itu. Disajikan ada makanan kambing, ada babi segala macam. Nah, makan terus ditanya, itu makanan yang saya sajikan yang ada makan tuh makanan anjing. Oh enggak saya makannya daging kambing gitu loh. Terus kayak dikutuk lah istilahnya. Bagi kamu ikut sama percaya sama saya, ikut sama saya. Enggak lama kemudian tuh meletus.
Gunung Tambora itu kan gunung apa ya, letusnya sangat dahsyat tuh. Bahkan sempat bisa bikin perang dunia satu terhenti karena ada abunya. Ada pada abad 18-15. Nah, itu satu satu desa tuh tersapu. Tapi oleh lahar ya. Kalau ini kan tsunami, kalau itu cerita Nabi Nuh kan banjir besar seperti itu. Nah, dibilangnya itu desa yang hilang. Setelah tahu dari itu. Nah, waktu tahun 94 itu gue pertama kali naik gunung dan ilmu mendaki gunung gue masih cetek. Waktu itu kita berlima. Ya zaman itu kan masih sok-sok tahu kan. Kalau zaman sekarang kan gasken. Nggak tahu apa-apa, main jalan aja. Tapi persiapan mah udah lumayan, tas segala macam udah lumayan komplit. Nah, karena waktu itu waktu mendaki gunung itu tidak ada peta. Jadi kita berinisiatif pakai guide. Nah, waktu itu kita pakai guide, kita bawa anaknya. Bapaknya lagi ngantar orang selandai baru. Nah, Gunung Tambora itu setelah meletus, itu kalderanya itu pokoknya 7 km. Itu kawah terluas. Nah, untuk turun ke bawahnya itu 1 km. Kalau sekarang udah bisa. Itu kaldera paling terluas gunung di Indonesia. Nah, singkat cerita kita jalan. Nah, kita dipandu dan waktu itu gue mendaki cuma 5 orang. Tidak ada satupun orang mendaki kecuali orang New Zealand itu. Jadi pas di pos 2 kita ketemu. Jadi ketemu kalau salah itu Bapak Yusuf, ingat banget tuh. Nah, yang gue tuh anaknya sebagai guide kita. Nah, Gunung Tambora itu karakternya ya gunung aktif. Terus panjang perjalanan kita dibilangin itu lewati hutan lembab, harus pakai lengan panjang. Terus kita harus bawa golok. Zaman itu boleh bawa golok, sekarang udah nggak boleh. Jadi kita harus tebas-tebas. Itu namanya ada pohon namanya jelatang. Kalau kita kena durinya, kena ininya, aduh pedasnya minta ampun. Kita tebas-tebas. Selama kita perjalanan itu nggak apa-apa, aman-aman aja. Karena kita bawa guide dong, yang kita bawa tuh anaknya. Di zaman itu gue kuliah tuh anak itu kalau nggak salah mungkin masih SMA. Gue lupa nama anaknya, gue panggil Joy aja. Temen gue manggil Joy aja. Terus ketemu bapaknya, terus bapak bilang, berapa orang? Berlima pak. Nanti kalau kamu sudah turun, nanti kamu saya kasih surat. Nanti ada teman saya inget banget tuh gue. Dia jadi kepala di Taman Nasional Komodo. Kamu jalan-jalan ke pulau Komodo gitu, lihat Komodo gitu. Oke pak, makasih. Nah, berapa hari? Ya, pas tahu gue kan dari info dari teman-teman gunungnya itu bagus. Karena gue hobi fotografi di saat itu, paling 2 hari pak. Lama banget 2 hari. Kan saya mau foto-foto pak, katanya Gunung Tambora ini kalderanya sangat bagus. Oh iya nggak apa-apa, jalan. Nah, kita sempat bermalam. Pas di malam itu cuaca sangat buruk ya, tapi nggak kena badai, hujan deras. Biasa kalau sampai puncak itu ritual, pasti di mana anak gunung makan, foto segala macam, itu ritual biasa lah. Begitu kita dapat sunset, gue ada fotonya, tapi mohon maaf nanti agak di itu ini, soalnya gue pegang bunga dulu karena udah nggak boleh tuh. Ada gue fotonya, ya foto-foto, terus kita turun. Nah, anehnya kan kalau kita mendaki gunung, misalnya gunung itu ketinggian 2.800, ditempuh dalam waktu berapa jam kan, pasti turun tinggal setengahnya dong. Misalnya 8 jam pasti turun 4 jam atau 3 jam. Pas turun kok nggak nemu di jalan. Gue tanya sama si Joy, kok muter-muter aja? Iya nih, jalan ini. Lah kan kita udah bayar kan? Kok masih nyasar? Nyari sana nyari sini. Nggak nemu. Tapi hari udah sore. Mau nggak mau diriin tenda dong. Diriin tenda. Kita evaluasi. Nah, di situ sempat ya itulah berdebat. Ya zaman dulu mohon maaf mungkin ke zaman sekarang pasti ada kata-kata yang kasar. Mohon maaf ya kalau kebun binatang kan nggak bisa gue sebutin di sini. Gitu. Udah gimana nih? Udah kita tetap jalan. Ntar dulu kita istirahat. Penerbangan tinggal berapa? Kita lihat semuanya, cek logistik segala macam. Udah oke. Karena kita udah capek, aduh kok bisa nyasar kan, padahal kita udah tanda-tanda pakai terapi ya. Kita situ berdebat, lo gimana? Mohon maaf dalam bahasa Jakarta nih, gue kasar banget. Lo udah gue bayar, kok bisa nyasar? Kita udah capek. Yaudah kita istirahat, besok kita ini lagi. Kita istirahat dulu. Pas istirahat itu lagi enak nih malam, ngerokok nih. Nih korek, lo gimana sih korek? Dulu korek belum ada ini, gue pakai korek belum ada nama korek gas kan. Korek ini. Lo bego, lo habis. Gua tuh ngomong jorok tuh, binatang. Mana nih korek, nggak ada nih korek. Rokok dong, minta api. Tiba-tiba, terus ada lewat tuh. Lo tahu tuh daun?
daun, di atas daun itu kayak ada api. Dan anehnya teman gue, apaan tuh? Wah, langsung kita loncat. Kayak apa ya? Kayak ada nganterin itu tuh. Tapi daun ini ada lilin. Apaan tuh? Wah, tuh loncat, kaget. Siapa tuh nganterin api buat kita? Lu sih lu ngomong sembarangan. Wah, itu oceh-ocehan tuh. Udah, singkat cerita, udah, itu apaan ya? Wah, udah kita biasa lah gitu. Kita ngomong, masih ada kan di kopi? Masih. Rokok nih apaan ya? Nah, si pemandu ini, gue nggak ngerti bahasa apa itu. Dia ngomong bahasa apa? Kan gue ngerti bahasa daerah. Kayak apa gitu. Tapi sorry aku selak. Tapi memang seperti bahasa daerah atau? Bahasa daerah. Bahasa daerah ya? Bahasa daerah. Bukan kayak mantra atau apapun bukan. gitu? Bukan. Nah, tapi pas malamnya, kayak baca-baca gitu. Temen gue bilang, lu ngapain lu baca-baca apa? Ya kan kita anak Jakarta, Cing. Iya. Iya, bener. Lu ngapain lu? Baca-baca apa? Teman gue bilang, lo baca-baca doa apa lo? Dalam kondisi kita lagi tersesat pasti kecurigaan wajar pasti. Betul. Kayak ngapain nih? Apa mungkin dia lagi kodein ke orang yang ada di sekitarnya? Kita nggak tahu juga di orang situ. Gitu. Orang kita cuma berlima dong, ditambah plus satu pemandu. Udah lah, singkat cerita pagi. Aduh, gimana nih? Turun. Nyasar lagi. Naik turun, bukan ini, lihat kok jurang, bukan ini lah ini, kan capek naik turun, bukan, tiba-tiba udah sore, kabut, badai lagi, untung waktu itu memang air habis, cuman alhamdulillahnya hujan turun, tampung. Nah, akhirnya bermalam lagi. Nah pas bermalam itu udah pada hopeless tuh, wah, ini celaka nih, kalau dulu bukan bro, mungkin sekarang bilangnya anggap aja bro. Wah celaka nih bro, nyasar kita mati. Lo nggak boleh aja bilang mati, ini kita dilatih nih, kita pergunakan apa yang kita dapat. Udah gimana caranya kita harus bertahan hidup. Udah tuh namanya ada akar lian yang kita tebas, itu ada air. Nah si pemandu itu kenapa? Gue keselnya kenapa? Dia diam aja. Kayak orang ngedumel gimana sih? Nggak ngerti gue bahasanya. Lo ngedumel gimana sih? Lo gimana ini? Cuman kan sampai teman gue sampai gini ini ya, gue bilang udah jangan sampai mau istilahnya mau ditonjok. Zaman dulu kan egonya tinggi. Waduh, sesat nih. Kabut. Karena di dalam pendakian gunung itu kalau kabut nggak boleh lewat. Maksudnya nggak boleh turun, nggak boleh lanjut perjalanan, kata mentor gue yang ngajarin itu. Kita diem aja. Nah, di saat itu gue bilang kenapa nih teman gue udah pada capek. Nah di situ udah ketahuan. Jadi kalau lo mau lihat teman lo setia, nih mohon maaf banget pada teman-teman mungkin pendaki gunung atau ini. Lo bisa lihat waktu seseorang ketika di gunung, ketika tersesat. Jadi gue bilang gini, masih ada roti nggak? Nggak ada. Masih ada kue nggak? Nggak ada. Tapi malamnya pas gue tidur, masih ada coklat. Lo bisa lihat temen lo. Iya. Di situ selama kita bertahun-tahun berteman, lo bisa lihat saat kita susah, ternyata lo pada berbohong. Wah ini gila nih. Apa gue halusinasi? Bilang habis, ternyata masih ada. Udah. Nah, di saat itu kan zaman itu kan boleh kita namanya nabun ya. Kalau pakai api unggun, ngerokok gini. Terus bilang kontak. Ini suara apa? Kayak suara kuda. Masa sih? Weh, apaan tuh? Jangan-jangan orang kampung sini. Kan gue happy dong. Wah, ada yang tahu kita. Karena di zaman itu kan gue belum punya handphone. Belum ada handphone zaman itu. Wah, jangan-jangan ada yang nolong kita nih. Gimana kita mau komunikasi nih? Jangan-jangan mungkin bapaknya datang nyebut anaknya atau gimana kan? Kita kok nggak ada ya? Cuma ada suaranya doang. Suara doang nggak ada. Cuman di situ gue berpikir, mungkin ada orang sini kali ini nyari apa gitu kan? Nggak ada, maksudnya tidak ada kata mereka, nggak ada. Apa gitu ya? Terus lama kemudian, udah gue tidur. Pas gue mau tidur, protak. Ini siapa nih? Ini kabut nih ya. Ini orang siapa ya? Ini orang bukan. Ada kelihatan. Ternyata orang. Kan sekarang ini gue berpikir, ini orang napak nggak nih? Gue nggak bisa lihat tapak kaki ini napak karena kabut. Tapi suaranya sedekat itu. Sedekat, tapi segini nih. Sorry, ini kita detailin. Mas Heru posisinya di dalam tenda. Di luar Ya, di tempat api unggun tadi itu ya. Di nabun kabut. Kemudian kayak ada langkah di depan gitu ya. Dari mulai apa nih asap, karena asap loh. Bentuk seseorang, orang itu kayak baju putih-putih, mungkin kalau dibilang seorang ulama ya, nggak tahu orang tua lah, pakai tongkat. Gue ucapin assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, tapi kan gue nggak berini. Kebetulan dan hati gue, alhamdulillah ada nolong. Ya,
kamu siapa? Dia tanya. Kamu dari mana? Jakarta, Pak. Saya nggak bisa, Pak, saya mau turun. Kamu kurang ajar di sini. Wah, dibentak. Loh, Bapak yang ini. Pas gue nengok ke belakang, temen gue tidur semuanya. Gue teriak-teriak, woi bangun, woi bangun. Bapak itu masih ada. Ada yang ngikutin suaranya Mas Heru tipis ya di belakang. Iya suaranya mirip banget lagi. Tipis. Iya, tipis tapi. Banget. Dengar nggak ada gabruk-gabruk? Iya, nggak apa-apa. Nah, terus gue bilang gini, Pak, ini saya tersesat, saya mohon maaf ini. Terus bilang gini, teman kamu ada yang kurang ajar di sini. Dia mengencingi pusara apa, Pak? Ini tapi anehnya gue dialog tuh nggak gimana ya, Uncle ya, kayak lo kayak nggak kita ngomong nih pasti kan mimik bibir kan ini ya, seolah-olah tapi kayak ngomong batin ya dalam hati kayak gitu Kang. Kok bikin kayak nyambung gitu. Ya pasti mohon maaf Pak gini. Terus gimana Pak caranya? Ya kan dalam bahasa Indonesia kan ngerti bahasa daerah. Ya saya minta maaf Pak, kamu cari tempat kamu buang hajat, tapi yang nggak tahu buang hajatnya kan nggak ngerti, hajat besar hajat kecil kan nggak tahu. Kamu buang ke arah utara atau selatan nggak tahu. Itu bikin kita karena itu kamu itu. Jadi pusara itu mungkin sekarang itu Kang nisan. Iya, makam. Ya kayak gitu. Kan nggak tahu. Waduh. Ya. Terus pas gue mau ngikutin tuh bapak itu, kamu jangan ikut saya. Ngapain ikut saya? Dia bantak gue. Kan gue berharap jangan-jangan ketemu perkampungan. Kan dekat dong. Kan alhamdulillah. Begitu gue nengok ke belakang, wah masih ada tenda. Gue lihat ke belakang, bapak itu udah nggak ada. Gone. Ya udah. Tapi kan gue tetap, aduh, alhamdulillah. Woi bangun. Baru bangun nih. Bangun nggak bangun. Terus gue bangun, terus singkat cerita pokoknya nih, panjang banget singkat cerita. Bangun, nah di situ udah pada mulai apa ya? Kalau bilang sekarang friksi kan, friksi. Gue mau nanya sama lo pada, lo di gunung ini ada nggak lo beser atau apa ya pokoknya, lo buang hajat? Ada suatu batu atau pusara atau makam? Lo terus terang aja. Gue ceritain mimpi gue itu. Gue semalam ketemu orang ini. Terserah lo percaya apa enggak, bodo amat. Tapi gue dibanti-banti. Tolong ambil tuh kotor itu lo buang ke utara atau selatan, gue nggak tahu. Terserah lo. Terus gue ngomong sama yang pemandu itu, saya ketemu itu, dia langsung diem, langsung kaget. Abang ketemu? Ya nggak tahu itu siapa. Masa kenalan? Ya gue ajak gini aja, dia nggak mau. Bapak siapa mau gini nggak mau. Kan gue harus berpikir logika dong Kang. Pingin cium tangan gitu. Bener nggak nih orang? Iya. Nggak mau. Gue bilang gitu. Akhirnya ada teman gue. Iya, mau kencing. Lo cari. Gue nggak mau tahu sekarang juga lo cari. Ternyata dia kencing. Ada suara lagi. Tapi yang kan denger kayak nyapa gitu. Iya. Iya sama izin. Ini masih ada suaranya, tapi jauh banget suaranya. Kecil banget, deep, dalam gitu Uncle. Lanjut. Ya, Mas. Terus gue bilang gitu. Gue bilang terserah lo, ini kita berapa kali udah habis, kita harus survival. Kita pakai survival. Terus ya udahlah. Oke. Akhirnya bener. Lo ini, iya, lo terus sama gua. Akhirnya dia, oh ya di sini dia naik, dia lihat ada pohon ini. Lo kan nggak, nyata lupa aja dia ingat di sini. Ya terserah gue. Terus gimana lo caranya? Lo ambil tuh pasir, lo buang, terserah lo dah. Lo, dalam hati lo minta maaf atau segala macam. Nah, oke. Nah, udah sekarang kita berdoa lagi. Kita mohon maaf kepada Sang Pencipta, kita turun. Kita turun, kalau lama kemudian ketemu penebang itu kan hutan rotan kan. Kita ngeliat ke titik yang sama ya. Iya. Apa yang dilihat? Coba kita lihat. Kita lihat titik. Kita ngelihat di satu titik yang sama soalnya. Iya. Persis. Iya, suara gitu kan. Iya. Nih, soalnya Tadi sekelebat aja sih, baru nampaknya sekelebat. ada nenek-nenek, Iya. tapi ada satu makhluk yang menurut Ken bercahaya.
masih bercahaya. Jadi dari tadi tuh dia sempet di sini nih, sempet di belakang kita. Terus tapi karena ada apa ya, karena ada ambient light ini, jadi kayak seolah-olah dia tuh nyaruh gitu, tipis. Terus lari ke belakang. Tapi begitu dia ngadep belakang, itu nggak sesuai sama makhluk itu. Kayak seolah-olah dia kayak pakai topeng. Yang Ken lihat. Jadi kayak ada dua. Nah, Ken takutnya ini menyimpan semua yang disebutin nama Mas Heru tadi. Soalnya kan di sini kan paling sering tuh Uncle. Namanya manipulasi kayak kemarin. Iya. Soalnya di sini paling demen. Kalau saya sih dari tadi lihat, ini soalnya sekelebatannya itu cepet banget. Kan? Apa tuh? Itu di mana tuh? Nggak tahu. Sekelebat apa Mas? Itu di sebelah sana. Seret. Cepet tapi cuman kayak ngeledek gimana sih? Balik lagi ke sini. Seret. Wujudnya? Baru kelihatan hitam, cuman dia besar. Tapi nggak terlalu tinggi ya. Tapi badannya tuh kayak apa sih? Dedek. Ya kayak gitu, bener. Dedek. Iya, itu. Nah bener. Gini nih. Kayak apa sih bala apa kayak orang game gitu. Iya, kayak gitu. Rambutnya panjang. Ya kayak jabrik gitu loh, jabrik. Bener. Jabrik gitu. Percis. Iya. Bahkan tadi dia sempat jongkok di situ di tiang yang sebelah sana yang ada pohon. Jongkok ngebelakangin tapi. Cuman hanya beberapa detik lah. Mirip sama yang minggu lalu. Iya. Mirip. Tapi ini lebih aktif ya dia. Betul. Aktif banget. Oke. Lanjut Iya, maaf Mas Heru tadi. Ketemu akhirnya besok paginya ketemu. Jadi kaget loh, ini yang kemarin ini. Loh itu dicari sama Pak Yusuf. Mohon maaf nggak tahu gue sekarang Pak Yusuf masih ada apa enggak. Mudah-mudahan dia bilang sehat selalu. Iya Pak, kita nyasar. Di situ tenaga udah habis. Kalau ibaratnya gesper lo udah habis lobang, nggak tahu entah turun berapa kilo. Di situ memang di saat kehabisan apa namanya bahan makanan kita namanya survival. Jadi kodok lu makan. Tapi kan kita makan seperti itu tidak segampang yang teori di YouTube. Tubuh ada penolakan dan kita muntah-muntah. Pasti muntah-muntah. Ada penolakan kalau orang bilang survival tinggal makan buah aja, makan daun, belum tentu segampang itu. Karena gue udah nyoba. Di saat tersesat itu muntah, kita tubuh nolak. Ya kan mungkin karena nggak terbiasa juga. Betul. Tapi di situ ya situlah ujiannya, di situ kita bertahan hidup. Nah setelah itu ketemu habis lagi ceramahin sama sesepuh kampung itu. Nah dari intinya itu si Pak Yusuf dengan si anak itu dia mungkin nggak tahu bahasa ini, pokoknya intinya dia mau ambil kok bisa tersesat gimana, kamu bawa tamu gini ya kan. Terus Pak Yusuf itu ngomong sama setua kampung, ngomong apa tuh artinya, anak ini ketemu kampung hilang. Jadi sewaktu gue di atas sana sepertinya kayak gue mimpi. Jadi maksudnya gini, dia jawab, Bapak ini apa nih Pak, ke warung. Dan kemana-mana gue kan selalu bawa kamera gue itu ada blitznya, kok ada warung. Jadi pas gue liat teman gue, ini ada warung. Tapi di saat itu kuping kayak lo ketekep gimana sih kalau lo berdap. Wah ada warung kan, warung kejaman lu kayak bilik bambu. Begitu ke batas jebret, tek hilang. Wah ini nggak logis nih. Warungnya hilang apa? Warungnya hilang, orang-orangnya hilang. Jadi ternyata itu desa yang dulu hilang. Kemungkinan ya yang dulu tersapu itu dari kena lahar ya. Tahun abad 1850 itu kan berapa ratus tahun lalu. Nyak bokap gue juga belum, kakek nenek gue juga belum lahir. Nah kesimpulan yang gue dapat itu berarti mungkin ada tutur kata kita yang nggak bagus dalam berkata-kata di gunung itu. Ya kan sompra istilahnya kan. Kedua mungkin ya kita juga nggak tahu juga, teman juga nggak tahu. Tapi kalau di dalam agama mohon maaf Islam ya lo jangan ngecengin pohon, karena pohon itu berongga atau gimana seperti itu. Ya, seperti itu terornya. Dan itu benar malam juga di tenda kayak gimana ya, kayak kita dibangunin gitu loh, kayak tapi pas kita keluar bukan gempa, enggak loh, cerah kayak gitu loh, kayak di gempa, tapi bukan pas kita keluar apa-apa, kayak digini gitu loh. Jadi selama memang hilang itu terornya nggak selesai gitu ya, ada aja kejadiannya. Kenapa kita nggak dicari? Kesimpulannya kan itu pertanyaan nih. Di zaman itu kan
pendaki gunung nggak kayak sekarang, ada ranger, harus Iya. kita terdata KTP. Karena mereka udah apa namanya, udah estimasi. Kalau naik gunung paling lama 2 hari atau paling lama 3 hari. Karena itu gunung itu bagus banget, dan itu memang gunung itu jarang didaki. Jadi kecuali lo udah hilang dari 5 hari baru dicari. Gitu. Kenapa nggak dicari? Karena kenapa nggak dicari? Ya yang kita bawa kan anak si pemandu, istilah akamsi, jadi nggak dicari. Kalau sekarang mah 1 kali 2 kali 24 jam dicari. Kenapa nggak dicari? Ya itu kayak itu. Oh untung kita ya, kalau nggak udah deh. Tapi Itulah Gunung Tambora. menurut Mas Ik sama Ken ya, menarik tentang bukan kita mungkin bisa bedain ya antara kampung Dedemit di mana isinya memang jin, atau mungkin ini desa yang hilang di mana energinya yang masih ada dari beberapa ratus tahun yang lalu. Mungkin bilang ketimbun kali dulu ya sama Iya, sama lahar. sama lahar ya. Makanya tadi dari 2800 dulunya berapa tingginya? 4.800, sekarang 2.800. 1400 kayak potong tumpeng ya. Iya, kepapas lah. kepapas. Papas. Ya, Kepapas mungkin berarti. karena apa? Tumpahan lahar itu ya. Itu Percaya. dahsyat itu, tasnya dahsyat itu. Percaya, Betul. soalnya kan kayak candi-candi dulu kan, Iya, soalnya kan sama. banyak Betul. ketimbun. Iya, banyak Betul. ketimbun juga. Contoh paling gampang buat KBP lovers ya, kalau dengerin kita nih mungkin anak-anak yang masih umuran milenials, Gen Z gitu ya. Contoh paling gampang tuh kayak Lumpur Lapindo. Iya. Paling gampang. Betul. Desa di area apa nama daerahnya itu ya? Porong. Porong. Itu hilang Tuh. karena adanya Luapan lumpur. luapan lumpur, lubang dari dalam, Betul. dari permukaan tanah yang Iya. mengeluarkan lumpur Lumpur. sebegitu banyaknya. Betul. Dan menutup seluruh area desa. Betul. Nobody knows. Siapa yang Apa nyupin? sih? Ini kayak ada yang Kayak ada yang gini nih, Mas Ik, ini yang kemarin, yang minggu lalu balik lagi loh. iya. Minggu lalu balik lagi loh. Maaf Mas Heru, jadi minggu lalu tuh ada satu yang memang, wah mendingan pakai kaki Mas Ik. Ada yang bukan nantang sih, ada yang ngusulin kita. Kita cerita soal gunung juga. Minggu lalu dari arah gunung sana, gunung apa ini Mas Ik? Gunung apa Ini sana? masuknya Salak. salak ya. Kalau yang di sebelah sana apa? Gunung Gede Pangrango. Gede Pangrango, ini Salak ya, dari arah sana kayaknya ya. Bentuknya kayak gitu, tambun yang hitam. Iya. Dan dia tuh memang, tapi minggu dengar nggak? Iya. Ada. Iya. Gitu. Dan dia memang usil kemarin, Iya. tapi kita nggak tahu tujuannya apa. Sebenarnya apa? Nah kita balik lagi nih, kayak dia bilang ngapain lagi lo gitu kali ya. Iya, penasaran. Kayaknya Biasa sih gitu. penasaran. Apalagi kita bahas-bahas tentang gunung, dan kita di sini kan dihapit oleh kedua gunung Iya. ya kan. Dan memang apalagi Gunung Salak yang memang tidak bisa kita sepelekan. Mungkin Mas Heru lebih Iya. tahu ya kan sejarahnya Gunung Salak seperti apa. Nah, lanjutin yang tadi ya, mengenai desa yang hilang. Menurut Ken sama Mas Iqbal, dari ceritanya Mas Heru gimana? Kalau menurut saya ya, memang pada zaman itu udah ratusan tahun ya Mas Heru ya, itu sampai tertimbun beserta penduduk desanya ya. Itu otomatis kan akan meninggalkan kayak residual energi ya. Alam ini kan merekam ya. Nah, sudah merekam, direkam oleh alam, ditangkaplah biasanya oleh jin-jin sekitar. Ya kan, jin-jin sekitar. Nah, nanti pada saat ada orang mendaki di tempat atau di area tersebut, itu suka kayak menampakkan entah itu seluruh desa beserta penduduknya, ataupun hanya kayak yang dilihat sama Mas Heru, warung, ya kan, setelah difoto hilang. Biasanya sih seperti itu Uncle. Tapi tetap mereka itu ingin seperti kayak mengelabui kita, gitu loh. Jadi supaya kita tuh tersesat. Bisa aja kan, namanya kita tiba-tiba kita masuk ke kita melihat warung lah, contohnya satu contoh kita mampir jajan, ya kan. Nah jajan kita asik ya kan, kita udah pindah dimensi tuh, ya kan. Nah lama-lama kita tanpa kita sadari, ya kan, tanpa kita sadari kita berasanya baru sebentar, tapi kalau di dimensi kita itu mungkin udah berhari-hari, ya kan. Bisa aja kita nggak kembali, gitu loh. Kalau sudah nggak kembali gitu ya
repot, no. Kita terjebak di dimensi jin. Dan Kalau Ken sih untuk sebenarnya sama Mas Ik. Yang kalau yang Ken lihat ya, sebenarnya warung itu yang dilihat sama Mas Heru, sebenarnya itu kayak yang Ken dapet tuh kumpulan energi dari kampung tersebut yang akhirnya menunjukkan kalau di sini tuh ada tempat yang bukan sembarangan. Nah, ketika energi itu kalau Ken ngelihatnya kayak meluap dari bawah tuh, dia meluap dan menjadi sebuah bangunan seperti yang dilihat sama Kang Heru tadi. Itu ada warung. Nah, itu sebenarnya cuma beberapa energi yang jadi satu untuk, benar yang dibilang Masik, untuk ngelabui. Karena apa? Ketika mereka ada energi yang nggak kayak gimana ya, kayak nggak keurus lah ya Masik ya, ada energi yang nggak keurus, itu pasti mencari sesuatu energi lain dari dunia kita itu untuk diambil. Nah, ketika energi itu udah diambil dari kita, dari bangsanya kita, dari manusia, itu biasanya bisa mengembalikan kayak penduduk-penduduk yang ada di situ. Nah, makanya kenapa ketika ngelihat ada Mas Heru dan kumpulan teman-teman Mas Heru, itu kenapa tiba-tiba muncul warung tersebut? Karena yang kayak diceritain sama Masik tadi, itu manipulasi untuk supaya kita, posisinya kan mereka bikin kita kelaparan, akhirnya ada warung, itu kita pasti ke situ. Kalau untuk orang yang tidak berpikir dua kali, pasti hanya mikir egonya yang kayak kelaparan, tapi nggak mikirin kayak gua harus turun dari gunung ini. Pasti mikir gua harus isi perut nih. Nah, begitu kita masuk aja ke warung itu udah pasti energi kita yang tadinya seutuhnya manusia itu diserap. gampangnya jebakan jin. Iya. Jin berarti. Iya. Betul. Ya, jadi ternyata pas kita cerita tentang itu, pas kita telisik lagi, itu bawahnya ternyata jurang. Nah, ya kan bisa aja tiba-tiba kan jatuh, Jurang. kita mati. Iya. Kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya masuk lagi, misalkan warung ada pintu, masuk ke dalam lagi misalnya, Bu, di mana tempenya apa tahunya? Oh, di dalam lagi. Ya itu jurang, Mas. Oh. Yang bikin penasaran tuh ya, maksudnya kan ada mohon dikoreksi. Yang aku tangkap tuh mungkin ada dua jenis ya, yang membedakan antara memang jebakan jin untuk dibawa ke alamnya mereka, atau yang aku sedang pikirkan di kepalaku adalah memang mereka itu adalah dimensi lain yang hidup, bukan jin. Iya, memang. Dengan kata lain, dulu sekali banyak orang-orang yang bilang bahwa ada beberapa tokoh, ada beberapa desa yang mereka itu moksa. Ya, moksa. Mereka tidak hilang, mereka tidak, mohon maaf, tapi bukan meninggal, Iya. tapi hanya berpindah Berpindah dimensinya. dimensi seperti kerajaannya Prabu Siliwangi. Dengan kata lain mereka masih ada dong. Iya. Tapi ada dimensi yang kayak Wakanda lah ibaratnya. Iya. Ada shield yang Ada menutup shield. mereka, yang dimana percaya nggak Pak? Kalau aku sih tipe orang yang percaya ya. Satu mungkin, dua orang mungkin pernah masuk keluar lagi ya, tapi mereka nggak bisa tinggal di dalamnya karena kan hanya orang-orang terpilih. Betul. Dan itu benar ada kayak gitu Benar, berarti. benar ada, memang benar ada. Cuma kalau namanya kita sudah terjebak di situ, kadang itu susah membedakannya. Ini dimensi jin apa memang ini perkampungan yang dulunya hilang atau moksa. Susah Angkal. Bedanya itu susah. Dan dimensi jin itu pun nggak satu. Banyak dimensi jin. Ada dimensi jin alam azraq, ada dimensi jin kayak alam ifrit at-turabi, ada ifrit al-ghawas, ada ifrit as-sahab. Itu alamnya berbeda-beda Angkal. Banyak, jadi alam jin itu nggak cuma satu. Nah, si orang ini terjebaknya di dimensi jin yang mana? Gitu. Makanya susah kalau udah orang tersesat di dimensi jin, itu susah. Nyarinya susah. Kita harus tahu dulu dimensi jin yang mana dulu nih. Ya. Iya. Oke. Betul nggak? Masuk akal kan ceritanya tuh kayak gampangnya lagi diingetin, nonton aja filmnya Doctor Strange. Ada layer gitu. Iya. Ya, Iya, ada apa bilangnya? Multi universe. Iya, multi universe. Multi universe. Dan aku pikir kenapa enggak ya gitu. Kenapa enggak ya ada teori kayak gitu ya? Mungkin. Dan kan juga bareng ketika tadi Kang Heru bilang ternyata itu jurang,
Ken tuh keinget sama ada cerita orang yang jatuh ke jurang tapi jiwanya itu ketukar sama orang yang ada di dalam dimensi. Jadi bertukar. Tapi badannya misalnya Kang Heru nih, Kang Heru yang jatuh. Nah tapi tubuhnya Kang Heru itu diisi sama jiwa yang lain, tapi dari dimensi yang tadi. Akhirnya makanya kenapa kalau orang tuh banyak kalau kembali ketemu itu pasti kayak linglung. Betul. Karena jiwanya ketukar Iya. menjadi pribadi yang baru. Gitu Angkel. Iya. Kalau Jawa namanya papat lima pancar. Papat Jadi lima sama gue masih di pancar. sana. Karena gue pernah Tinggalan. gitu. Iya. Jadi harus balik dulu. harus dipanggil. Harus panggil. Jadi ada juga gini, Angkel. Orang terjebak di dimensi jin, ya kan. Begitu dia kembali ke dimensi manusia, itu dia akan linglung. Kenapa? Karena gesekan. Gesekan energi, perpindahan energi dari alam jin atau dimensi jin ke alam manusia itu gesekannya ibarat kayak apa ya? Kencang energinya. Ya otomatis orang biasanya akan ngeblank. Kayak ibarat kadang dia nggak sadar, dia lupa, kayak amnesia lah. Gue ini siapa? Gue dari mana? Kayak terus jadi kayak kosong, tatapannya kosong. Nah, apalagi sampai sukmanya atau bagian jiwanya itu tertinggal di alam tersebut, otomatis kita harus panggil. Dan itu memang harus dilakukan kayak ritual-ritual tertentu lah, ritual-ritual khusus untuk memanggil sukmanya kembali. Kalau satu lagi sebelum kita ke pertanyaan ke cerita tentang Gunung Argopuro. Orang yang jiwanya tertinggal di dalam dimensi jin, ya kita bilang dimensi jin, bukan desa yang hilang. Memang mereka tuh kayak nggak sengaja lewat gitu, iya kan ya? Iya, benar. Apakah orang yang memang cuma naik ke dalam pendakian, atau aku lagi narik logisnya nih, walaupun kamu nggak perlu percaya KBP lovers, tapi mungkin loh ada orang yang memang pribadinya berubah karena dia terlalu banyak berguru. Bisa. Iya nggak Ya, sih? seperti itu. Dia terlalu banyak berguru, dia terlalu banyak bermeditasi, kayak ibaratnya tuh berpergian melaju tanpa arah. Nah, Jadinya bahkan dirinya dia tuh nggak sendiri. Akhirnya mungkin cuma bukan kepribadian yang jadi kosong, tapi sifatnya berubah, wataknya berubah gitu. Mungkin nggak betul, sih? betul Angkel. Jadi itu orang biasanya yang terlalu memaksakan, ya. Karena wadah batin orang itu berbeda-beda, ya kan. Ada yang memang wadah batinnya kuat, ada yang lemah ya. Misal contohnya, ya kan, seperti botol aja ya, kan kita isi air kalau sudah penuh, diisi terus kan nggak mungkin nampung, luber kan. Sama seperti halnya manusia, dia sudah tidak mampu, tapi dia masih memaksakan, ya kan. Dia dari misalkan ilmu yang A, dia pengen naik lagi yang ke B nih, ke yang C. Nah, dia sudah mentok di A nih, tapi dia masih maksain terus nih ke B, ke C. Yang A aja udah mentok, kenapa kok masih maksain? Itu udah pasti biasanya ya udah akan kayak ngeblank. Karena di dekat rumah kakak ipar saya ada orang seperti itu. Sampai sekarang Muslim tahu kok. Kenapa? Ya jadi kayak orang ngalami kayak gangguan jiwa. Kayak gitu. Mohon maaf. Tapi kalau kan sebenarnya pernah ketemu. Tapi kalau anehnya orang yang kejiwaan itu kalau diajak ngomong tentang sejarah dan lain-lain, itu pasti dia nyambung. Ya memang. Iya. Tapi kalau untuk bicara soal kehidupan yang sekarang, itu dia cuek, nggak mau. Nah, yang Ken dapat itu ternyata kadang dari mereka sendiri, Uncle, itu mendapatkan kayak peaceful gitu loh. Kayak bener-bener apa yang gue lakuin ini nggak akan menjadi dosa. Ngerti nggak maksud Ken? Jadi dia hanya melakukan, ya makanya kalau orang gila itu nggak pernah sakit. Kalau orang yang kejiwaan tuh nggak pernah sakit karena posisinya mereka ya udah tenang aja, damai. Apa yang mereka lihat makanya diketawain. Nah itu dari situ Ken belajar. Ketika yang kayak Masik bilang tadi, ketika orang ilmunya udah penuh dari yang tadinya harusnya baik, itu akan melewati kebaikan itu. Kan sebenarnya ketika dari baik itu bakal muter lagi. Iya. Itu muter lagi, dari kita udah ketemu baik muter lagi, tapi kadang jadinya
yang aneh-aneh karena udah nggak sinkron ya Mas ya sama yang harusnya dituju. Intinya sih jangan memaksakannya. Iya. Kalau memang ibaratnya kita sudah dikasih segitu sama Allah, ya udah kita terima aja. Bersyukur. Ya bersyukur aja ya kan, kita syukuri. Jangan memaksakan kehendak gitu, karena apapun itu, apalagi sampai berlebihan apapun itu nggak akan baik. Di Gunung Argopuro ini lebih menarik lagi nih Mas Heru. Tadi sempat cerita jatuh ke dalam jebakan. Iya. Jatuh ke dalam jebakan sedalam, Nggak tahu itu berapa meter, kayak dalam banget. tinggi tapi. Masuk jurang berarti. Nggak jurang. Itu jatuh itu pas ini tuh gua. Oh gua. Jadi gimana Mas Heru naik Argopuro itu sendiri? Berenam. Berenam. Di tahun 96. Jadi gini Uncle. Kalau gue pernah lihat acara TV yang nyari benda pusaka, yang entah orang itu diminimisasi sampai kesurupan, sampai di mulut ada keris, emas atau apapun, itu udah gue lihat tahun 96 kepada teman gue. Dan teman gue itu anak seorang paranormal dan dia memang harus mewarisi dari bapaknya. Jadi ternyata dia punya tujuan lain waktu ke Gunung Argopuro. Ya mohon maaf, ini nama asli, teman gue nama Eko, sampai sekarang belum ketemu orangnya. Serius, makanya gue cerita ini dia ada pertama kali di YouTube channel karena gue pengen ketemu sama dia gue. Memang anaknya di tahun itu memang ya selengean, begajulan, pakai gelang kalung anting, wah, sangar lah pokoknya. Dan di zaman itu tahun 96, Allahu Akbar, apaan tuh? panjang ceritanya. Oke, terus kalau yang tadi setelah akhirnya ketemu kerajaan tanpa ujung nih, melihat mas 40 hari tapi kamu bukan punya kamu, 40 hari kamu meninggal. Iya. Terus nikmatin dong 40 hari habis itu nggak ada. Hah? Kenapa? Dia nari si Muslim tuh tolongin. Muslim. Ya, ngapa lagi nih bocah? Lu manggil hujan, Lim. Mana dia? Ya, gua kira Allah Akbar, nyangkutkan lu.